Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Alsef dimanapun berada, semoga kita selalu berada lindungan Allah Subhanahu wa taala serta rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita semua. Yang pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puja tinggi syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kita nikmat begitu banyak. Nikmat yang tak terhitung. Kalau kita menghitung nikmat Allah, kita tidak akan sanggup menghitungnya lewat logika matematika. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jikalau engkau menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya engkau tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka daripada itu, selain kita bersyukur, mengucap rasa syukur alhamdulillah, kita dapat merealisasikan rasa syukur kita dengan beribadah, yakni menjalankan syariat yang telah Allah tetapkan kepada kita dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, sholawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan ke baginda kita, kepada suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua umatnya yang mengaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di akhirat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Alsef yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam merealisasikan bentuk rasa syukur kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Ibadah bisa dapat kita bagi dua. Yang pertama ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah kepada sesama manusia. Dalam artian ibadah mahdhah hablum minallah, ibadah ghairu mahdhah hablum minannas. Sahabat Alsef yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam kaidah fikih yang membahas tentang ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah dalam kaidah fikih ialah semua bentuk ibadah ialah dilarang, kecuali ada syariat yang membolehkannya. Namun sebaliknya ibadah ghairu mahdhah ini, semua segala perbuatan ibadah bermuamalah kepada manusia itu dibolehkan, kecuali ada syariat-syariat yang melarangnya. Nah, ibadah mahdhah sudah jelas bahwa seperti sholat, zakat, ibadah haji, dan lain sebagainya, ibadah yang ritualnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah jelas ditetapkan dalam Al-Qur'an. Sehingga ketika kita lari daripada yang sudah ditetapkan atau yang diperintahkan, maka itu dalam kategori sudah tidak ataupun sesuatu ibadah yang dibuat-buat. Namun sebaliknya ibadah ghairu mahdhah ataupun bermuamalah itu adalah sesuatu itu dibolehkan. Apa saja kita bermuamalah kepada seseorang itu dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, di sini kita akan membahas yaitu salah satu ibadah yaitu bermuamalah, yaitu larangan bermuamalah yang disyariatkan dalam Islam, yaitu riba. Dalam literatur fikih, peninggalan para ulama terdahulu serta pemikiran yang menjelaskan bahwa ini riba ini bermacam-macam. Sebagian ulama ada menyebutkan bahwa ragam riba itu ada dua, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Sebagian ulama lain yang menyebutkan ragam riba itu ada tiga, yaitu riba fadl, riba nasi'ah, dan riba yad. Namun, sebagian ulama lain menyebutkan di antara ragam riba itu ada riba sharf dan ada riba nasa. Lalu ada pertanyaan teman-teman. Sebenarnya riba itu ada berapa? Perbedaan ulama di atas adalah
perbedaan istilah atau substansi. Nah, jika kita merujuk pada dalil Al-Quran dan As-Sunnah, bisa disimpulkan bahwa riba itu terbagi dua, yaitu riba qard dan riba buyu. Nah, riba buyu ini mencakup riba fadl dan riba nasi'ah. Adapun dalam Al-Quran dan hadis yang memuat kesimpulan di atas dapat kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 130, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapat keuntungan. Dalam Al-Quran lain, dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu yang kedua, dalil yang kedua yaitu hadis. Hadis yang menjelaskan riba ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ubaidah bin As-Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, penukaran emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, terigu dengan terigu, kurma dengan kurma, garam dengan garam itu harus sama dan dibayar kontan. Jika berbeda penukaran barang di atas, maka jualah barang tersebut serendah kalian dengan syarat dibayar kontan. Nah, lafaz riba yang disebutkan dalam Al-Quran tadi adalah riba qard atau riba nasi'ah. Atau kata lain juga disebut riba jahiliyah. Nah, hal ini sesuai dengan penjelasan ahli tafsir, bahwasanya riba qard itu terjadi karena adanya transaksi utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko. Nah, misalnya, ada seseorang minjam kepada kita itu uang sebesar 50 juta. Nah, 50 juta ini untuk digunakan si peminjam itu buka usaha. Lalu kita bilang, uang 50 juta ini kamu kembalikan dalam jangka waktu 1 tahun dengan kamu kembalikan 59 juta. Nah, kita tidak mengetahui apakah dalam jangka waktu 1 tahun itu usahanya berkembang atau tidak. Yang penting kita meminjamkan uang tersebut, kita tidak mau tahu harus dikembalikan dalam jangka waktu tahun 59 juta. Padahal kita meminjamkannya tadi 50 juta. Maka tambahan yang 9 juta ini adalah riba. Kenapa riba? Karena dia tidak bersamaan dengan risiko. Karena ketika kita memastikan sesuatu itu harus untung selalu tanpa memikirkan kerugian, itu adalah bentuk kezaliman. Bagaimana kalau nanti dalam waktu 1 tahun si peminjam ini mengalami kerugian? Pasti kita sudah menzalimi orang peminjam tadi. Nah, begitu indahnya agama Islam, sehingga sesama manusia diatur, tidak ada yang saling dirugikan, dizalimi. Makanya Allah melarang tadi yang 9 juta tadi yang ingin kita ambil tadi itu dilarang, itu riba. Maka tidak boleh. Sahabat Al-Sab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba ini juga disebut riba jahiliyah. Kenapa? Karena riba jahiliyah ini muncul ketika zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu meminjamkan uang dalam jangka waktu tertentu. Ketika jangka waktu tertentu itu tidak bisa melunasi utangnya, maka ditambahin waktu dengan ditambahin jumlah peminjaman. Misal, ada seseorang si A minjam 2 juta dalam jangka 2 bulan. Nah, ketika dalam jangka 2 bulan si peminjam tadi tidak bisa mengembalikan 2 juta, maka dikasih tempo lagi 1 bulan. Nah, dengan syarat dikasih tempo, maka nanti dikembalikan 2.500.000. Nah, 500 ini merupakan riba. Nah, begitu riba pada zaman Rasulullah, pada zaman jahiliyah. Makanya disebut riba jahiliyah. Sahabat Atsef yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kaidah
yang melarang riba, yaitu kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang memberikan manfaat adalah riba. Namun perlu kita ketahui, memberikan pinjaman adalah transaksi kebaikan, sehingga meminta kompensasi adalah transaksi bisnis. Jadi transaksi yang dari semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi bermotif bisnis. Yang kedua, riba buyu. Ya, ini terjadi riba dalam jual beli. Nah, riba buyu ini merupakan muncul akibat pertukaran barang sejenis yang berbeda kualitas atau kuantitasnya, atau berbeda waktu penyerahannya. Sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis, bahwasanya emas sama emas, perak sama perak, kurma sama kurma, gandum sama gandum, dan selanjutnya itu harus sama dan dibayar dengan kontan. Namun jika kita telah lebih dalam dari hadis tersebut, bahwasanya menjelaskan tentang dua kelompok barang ribawi. Kelompok pertama adalah barang ribawi yang berbentuk mata uang. Kelompok yang kedua adalah berbentuk makanan. Maka para ulama di sini melihat bahwasanya ada dua kriteria yang termasuk barang ribawi. Yang pertama tadi adalah mata uang. Keberadaannya sebagai mata uang, maka dalam hadis tersebut terkait emas dan perak merupakan mata uang yang berlaku ketika itu. Maka di zaman sekarang, mata uang kita bukan emas dan perak lagi, merupakan mata uang rupiah. Adalah barang ribawi. Jadi seandainya kita ingin meminjamkan uang ataupun menjadikan komoditas mata uang, itu tidak boleh, karena mata uang sebagai alat tukar dari transaksi ataupun jasa. Misal, kita ketahui bahwasanya di Malioboro ataupun di Jogja, ketika mendekati bulan Ramadan itu banyak penukaran uang. Misal kita ingin menukarkan uang receh 100 ribuan. Kita menukarkannya 1 ribuan, 100 ribu itu 1 lembar. Kita ingin menukarnya 2 ribuan uang recehnya. Lalu kita kasih uang 100 ribu, kita mendapat 95 ribu. Nah, itu tidak boleh. Karena uang itu bukan untuk jual beli ataupun untuk komoditas. Uang itu sebagai alat transaksi. Yang kedua yaitu barang ribawi jenis makanan. Nah, di sini barang ribawi jenis makanan ini termasuk kalau zaman sekarang ini roti, beras, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana letak ribanya? Nah, misal ada seseorang mempunyai beras 10 kilo. Beras ini bagus sekali. Kemudian ada lagi seseorang punya beras yang kurang bagus 11 kilo. Nah, kedua ini ingin menukarkan beras tersebut, saling tukar menukar. Nah, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena berbeda sama kuantitasnya. Yang beras kurang bagus tadi 11 kilo kuantitasnya, yang beras bagus tadi 10 kilo kuantitasnya, berbeda. Maka tidak boleh sesuai dengan hadis tadi. Bagaimana solusinya? Maka solusinya untuk mendapatkan beras bagus 10 kilo tadi, si yang punya beras kurang bagus 11 kilo tadi ini menjualnya dapat uang. Maka dibelikannya beras yang bagus 10 kilo. Seperti itu. Sahabat Atsef yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari penyampaian yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari sama-sama kita menghindari riba, karena hukumannya sangat berat bagi pelaku riba. Seperti dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya pelaku riba itu tidak sanggup berdiri karena kerasukan setan. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.